Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rehan dari kelas 22 MBSC dengan NIM 2230404098 dari Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sekarang saya telah berada di destinasi wisata di Sumatera Barat, yakni di Istana Baso Pagaruyung yang terlihat di belakang saya. Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khas dan indah, yaitu bentuk atap melengkung seperti tanduk kerbau dan bagian tengah mirip badan kapal. Ya, beginilah penampakan dari dalam Istana Baso Raja Pagaruyung. Bisa kita lihat monumen-monumennya dan keasliannya. Pada dinding rumah Gadang biasanya dibuat ukiran-ukiran dengan motif asli Minangkabau. Motif-motif ini kebanyakan terinspirasi oleh alam, misalnya kaluak paku, itiak pulang patang, dan lain-lain. Setelah itu ukiran akan dicat dengan warna-warna khas Minangkabau, kombinasi merah, hitam, kuning, dan hijau. Bangunan rumah Gadang digambarkan memiliki ruang ganjil antara 3 hingga 11. Di antaranya terdapat ruangan lepas dan kamar-kamar. Jumlah kamar bervariasi, tergantung besar kecilnya keluarga yang bernaung di rumah tersebut. Selain orang tua, hanya anak perempuan yang berhak mendapatkan kamar. Dari sisi filosofinya, rumah Gadang dikatakan gadang besar, bukan karena bentuknya yang besar, melainkan fungsinya yang gadang. Sekarang kita telah berada di lantai 2. Di tingkat kedua dari bangunan merupakan aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Besar ruang ini sama dengan besar ruang utama di bawahnya. Di lantai 2 ini juga di mana tempat para budo kandung menjalani pelatihan di Istana Pagaruyung ini, atau bisa disebut dengan Anjung Paranginan. Di sini mereka dilatih untuk memahami adat, sopan santun, dan berpakaian. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana bentuk dari kamar para putri raja. Sekarang kita telah berada di lantai 3 Istana Baso Pagaruyung. Ruangan yang teratas merupakan tempat raja dan permaisuri bersantai sambil melihat kondisi di sekitar istana. Di ruang ini terdapat sejumlah senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa di antara tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda. Sekarang kita menuruni tangga untuk menuju ke lantai dasar dan langsung ke dapur. Pagaruyung berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada Museum Istana Baso Pagaruyung, dapur terletak pada bagian belakang rumah Gadang dan tangga dapur satu dengan tangga untuk naik dan turun dari rumah Gadang. Tangga yang menyatu dengan rumah ini sebagai lambang kewaspadaan seorang penghulu atau mamak terhadap tanggung jawabnya kepada anak kemenakan. Dapur adalah tempat memasak dan mengolah makanan sehari-hari yang mencerminkan keadaan sosial ekonomi pemiliknya. Maka sebelum mamak naik ke rumah, matanya akan melihat dapur terlebih dahulu. Tanpa bertanya, dia sudah dapat melihat keadaan anak kemenakannya. Apakah ada beras dan lauk pauk yang akan dimasak atau tidak. Dari replika peralatan memasak yang ada, semuanya terbuat dari tanah liat. Diletakkan di atas semacam dipan yang sengaja ditumpahkan pasir halus. Di atas dipan dengan pasir halus inilah pekerja istana mengolah masakan, menggunakan kayu bakar, tetapi karena ada alas pasir halus, maka pembakaran ini pun aman. Dapur ini punya 2 ruangan, sisi sebelah kanan ada tempat memasak yang dilengkapi dengan perkakas dapur, serba tradisional, sedangkan pada sisi sebelah kiri berfungsi sebagai tempat para dayang. Ya, mungkin hanya ini yang bisa sedikit saya sampaikan tentang penjelasan rumah Gadang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.